Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas analisa struktur plat lantai beton kolam renang dengan bantuan Microsoft Excel. Ya, di sini untuk pembahasan kali ini kita akan menganalisa bagaimana cara menentukan tebal plat lantai beton dari kolam renang dan menentukan tulangan yang digunakan untuk plat lantai beton kolam renang. Oke, baik. Di sini saya sudah punya perhitungan dari Excel ya untuk mempermudah perhitungan. Di sini ada analisa perencanaan struktur kolam renang. Dalam kali ini kita akan menganalisa ketebalan plat kolam renang yang dibutuhkan dan tulangan yang dibutuhkan. Kira-kira pakai diameter berapa tulangannya? Oke. Di sini saya punya ini adalah ukuran dari kolam renang yang akan kita buat. Jadi misalnya di sini kita pakai 10. Atau kita pakai 6 yang kecil saja ya, dan ini kita pakai misalnya 15 meter ya. Oke, ini selanjutnya ini kedalaman kolam. Kita mau merencanakan kedalaman kolamnya berapa, misalnya kita masukkan 1,1 meter ya untuk kedalaman kolamnya. Kemudian selanjutnya adalah selimut beton ya, kita bisa gunakan 2,5 atau 5 cm. Kemudian selanjutnya adalah berat air ya, berat air itu kurang lebih 1000 kg per meter kubik. Kemudian berat tanah, ini ada berat tanah jenuh ya, misalnya berat tanah jenuh air ya, kurang lebih 2000 kg per meter kubik. Kemudian mutu baja utama yang kita mau gunakan itu mau pakai tulangan polos atau tulangan ulir. Kalau tulangan ulir kita gunakan EVA-nya 3900, kalau tulangan polos kita gunakan EVA-nya 2400. Saya coba di sini tulangan polos dulu ya, 2400. Boleh. Kemudian ini adalah mutu baja tulangan sengkang. Biasanya kita gunakan tulangan polos saja dengan EVA-nya 2400. Kemudian mutu beton yang kita gunakan, mau kita gunakan berapa? K175, K225 atau K250. K275 kita coba K250 ya. Oke. Di sebelah kanannya ini adalah konversi dari kilogram cm ke MPa. Ini adalah konversi semua dari kilogram cm ke MPa ya. Ini udah secara otomatis dia akan berubah ya. Jadi kita tidak perlu isi. Ya, ini akan secara otomatis. Kemudian di bawahnya adalah modulus elastisitas beton ya. Ini sudah ada rumusnya. Ini nilainya MPa. Kemudian di bawahnya adalah modulus elastisitas baja. Ini sudah ada rumusnya, sudah standarnya, jadi tidak perlu diisi, secara otomatis sudah ada. Oke, kemudian analisa plat lantai kolam. Nah, ini kita mau coba pakai plat lantainya full ya. Ini antara 6 dan 15. Apakah bisa plat lantainya 6 sampai 15? Kita coba X-nya adalah 6, Y-nya adalah 15. Oke. Di sini LY dan LX, ini LX dan ini LY. Nah, ini secara otomatis sudah ada rumusnya. Ya, ini sudah ada rumusnya dari mana nilainya bisa dilihat, dan ini juga sudah ada rumusnya nilainya dari mana ini bisa dilihat. Ini juga sudah ada rumusnya nilainya dari mana bisa dilihat. Oke, kemudian kita tebal plat lantai. Tebal plat lantai minimum ini sudah ada rumusnya ya, LE 0,8 plus FE per 1500. Ini ada rumus, terus per 35 plus 9 EY per LX. Ini dari mana nilainya bisa dilihat ya. Nah, ini nilainya dari mana bisa dilihat. Kemudian 35, terus ini plus ya, plus ini 9 EY per LX. Ini dari mana rumusnya bisa dilihat. Kemudian sama dengan ini hasil dari perkalian ini rumusnya, dan ini adalah hasil dari penambahan ini rumusnya. Kemudian Hamin itu
ada rumusnya dari mana nilainya. Jadi 373,06 mm ya, dikonversikan ke sini jadi 37,31 cm. Jadi ketebalan plat lantai ini minimum itu 31,7 cm. Nah, ini adalah perencanaan untuk plat lantai ya, di bawahnya ini minimum. Nah, ini adalah standarnya L per 24 untuk tebal plat lantai. Ini L dari mana nilainya bisa dilihat. Kemudian ini adalah nilai baku ya, ini hasilnya ada 0,25 ya, 0,25 meter. Jadi dikonversi menjadi 25 cm. Sini sudah ada rumusnya dari mana nilainya. Ini juga sudah ada rumusnya dari mana nilainya, bisa dilihat ya. Oke, kemudian jadi digunakan plat yang kita gunakan harus lebih tebal dari plat lantai rencana. Ini adalah plat lantai rencana ya. Ini harus lebih besar ya. Kita gunakan 25 ya. Nah, kita gunakan 25 ini oke, karena ini sama dengan kita gunakan lebih besar ya, karena 27,5. Jadi kita gunakan lebih besar dari rencana dari plat lantai yang akan kita gunakan. Kemudian D adalah ini ya, nilainya dari mana bisa dilihat ya. Ini D adalah nilai dari plat lantai yang kita gunakan dikurang selimut dari beton itu sendiri ya. Selimut dari beton, selimut beton. Ini adalah hasilnya ya. Ini hasilnya, ada rumusnya bisa dilihat. Kemudian cek ketebalan plat yang digunakan. Ini aman, tapi cek ketebalan plat terhadap tebal minimum itu bahaya ya. Jadi kita harus memperkecil ukurannya. Misalnya kita mau bagi 2 ya. Dari ukuran ini misalnya kita bagi 2, misalnya 6. Di sini nanti kita bagi 2, maksudnya di sini kita bisa kasih slope nih. Kalau 2 berarti kan 7,5 ya. Coba kita masukin 7,5. 7,5 meter. Nah, di sini kita lihat lagi ke bawah, ini secara otomatis berubah. Nah, di sini tebal minimumnya sudah aman nih ya. Ini bisa digunakan dengan ketebalan 27,5 cm. Ini oke, ini bisa digunakan. Nah, kalau kita mau ini terlalu tebal, kita mau pertipis nih tebalannya ini ya, kita kecilkan lagi. Misalnya tadi ukuran kita kasih slope di tengah, kita kasih slope ini menjadi 3, misalnya per 5 meter, 5 meter, 5 meter. Jadi slope-nya ada 1, 2, 3, 1, 1, 2 ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi platnya ada 3. Sorry, seperti ini. Misalnya ini 20. Ini tadi 15. Ini adalah 6. 15. Ini adalah 6 ya. Nah, ini 15 nih. 15. 6. Ini 15 ya. Oke. Tadi kalau kita tambahkan slope di sini, kita gampangnya warna merah ya. Warna merah, kita tambahkan slope di sini. Kita balik lagi ke sini. Ini hasilnya misalnya ini 7,5 tadi ya, setengah ya. Kita tambahkan di setengah. Jadi kita lihat di sini ya, kita tambahkan tengah di sini. Nah, ini hasilnya ketebalannya masih 25 cm ya. 25 cm ya ketebalan kolamnya. Ini kedalaman kolam, sorry. Ini bukan kedalaman kolam, sorry. Ini adalah LX ya, LX bukan kedalaman kolam. Ini saya hapus dulu ya. Ini adalah kedalaman, bukan kedalaman kolam, tapi LX per 24 ya. Jadi LX 24, bedanya LX dan LY. Ini X dan Y
X itu harus lebih kecil dari Y. Apabila tidak lebih kecil berarti salah. Oke, di sini LX-nya ya. Ini. Oke, sorry ini jadi kita tambahkan tadi satu slope di tengah. Ini jadinya masih 25 cm ketebalannya ya. Ketebalannya masih 25 cm. Jadi kita perlu perkecil LX-nya ini kita perlu perkecil. Misalnya kita bagi 3 maksudnya ini kan kalau 15 berarti 7,5 ya. Ini kalau 15 jadi 7,5. Nah, kita bagi 3. Kalau 15 bagi 3 kita berarti kita jadikan 5 meter. Nah, seperti ini. Ya, kita jadikan 5 meter. Jadi 5 kali 6. Nah, ya, 5 kali 6. Oke, 5 kali 6. Nah, berarti di sini kalau jadinya seperti ini, jadi LXX-nya berarti 5, Y-nya 6. Nah, kita lihat lagi, kita masukin sini, kita lihat lagi apakah masih terlalu besar ukurannya ya. Nah, ini masih 20 cm, ukuran 20 cm. Untuk tebal dari beton untuk kolam renang minimal 15 ya, jangan lupa minimal 15 cm. Jadi kita coba kecilkan lagi menjadi minimal ya, menjadi minimal. Caranya seperti tadi nih, kita kurangin lagi, misalnya kita kasih lagi slope di tengah ini ya, jadi ukurannya 3 kali 5. Jadi 3 kali 5, kita coba lagi 3 kali 5 berarti X-nya 3, Y-nya 5. Nah, di sini kita lihat. Di sini apakah sudah? Oh ya, oke. Di sini sudah 12,5 nih. Sudah 12,5 cm. Di sini aman. Ini sudah 12,5 cm. Jadi kita di sini kasih 15 cm ya, karena standarnya minimal 15 cm. Oke, 15 cm di sini. Ya, di sini aman. Kita gunakan 15 cm ya. Jadi kita gunakan X dan Y-nya itu 3 sama 5. Di gambarnya seperti ini. Jadi kita nanti taruh slope di sini. Ya, jadi untuk mengurangi ketebalan plat kita gunakan slope. Oke, saya lanjut. Oke, di sini kita pakai 15 ya. Sini sudah aman. Ini ada rumusnya dari mana? Ini juga rumusnya dari mana bisa dilihat. Kemudian ini adalah pembebanan ya, beban mati. Nilainya dari mana bisa dilihat ya, nilainya dari mana bisa dilihat. Ini tidak perlu diganti karena ini sudah ada perhitungannya. Kemudian finishing, ini finishing sudah standar. Kemudian MEP ini kita bisa isi misalnya berapa gitu ya, standarnya sih 50 kg per meter persegi. Nah, untuk beban lain-lain, apabila ada beban lain-lain bisa dimasukkan, atau kalau apabila tidak dikosongkan saja ya. Tapi untuk perhitungan kali ini saya coba masukkan saja ya 100 ya, kurang lebih 100 kg per meter persegi. Oke. Nah, total ini adalah total beban ya, total beban di kilogram per meter persegi. Kemudian selanjutnya adalah beban hidup. Beban hidup di sini ada rumusnya dari mana nilainya ya, kilogram per meter persegi ukurannya. Nah, ini beban totalnya dari mana nilainya bisa dilihat, ini adalah kilogram per meter persegi. Kemudian kombinasi beban saya coba gunakan di sini 1,2 kdl per 1,6 klr. Jadi ini adalah kdl 1,2 kdl, ini adalah 1,6 klr. Oke, di sini nilainya dari mana nilainya bisa dilihat rumusnya. Oke, kemudian ini adalah momen yang terjadi. Momen terjadi adalah ini nilai baku. Jadi nilai baku dikali Q per meter ya, dikali Lx kuadrat, kemudian dikali X ya. Ini tidak perlu diganti karena ini sudah ada rumusnya. Ini nilai baku, ini rumusnya dari mana bisa dilihat. Kemudian ini juga rumusnya dari mana bisa dilihat. Ini juga rumusnya dari mana bisa dilihat, dan ini adalah hasilnya ya. Ini adalah perkalian dari mana bisa dilihat, dan ini sama nilai baku di MY nya nilai baku. Ini nilainya dari mana bisa dilihat. Kemudian ini juga nilainya dari mana bisa dilihat. Ini juga ya, bisa dilihat dari mana. Nah, ini adalah hasilnya ya, ada perkaliannya dan hasilnya ya. Kemudian selanjutnya kita menentukan tulangan ya.
kita menentukan tulangan. Misalnya tulangan arah X K sama dengan MU per FB D kuadrat. Ini D kuadrat. Sorry, ini D kuadrat. Oke, D kuadrat. Nah, jadi ini MU ya, MU momen ya. Momen dikonversikan ya, momen dikonversikan. Jadi ini ya, dari kilogram meter menjadi Newton milimeter. Ini konversinya di sini ya. Ini konversinya. Ini F-nya nilai baku. Ini B dari mana nilainya, ini nilai baku. Ini juga dari mana nilainya bisa dilihat. Ini ada D pangkat 2. Ya, oke. Ini adalah hasilnya. Ini hasilnya perkaliannya dari mana bisa dilihat. Newton milimeter ya, dikonversikan menjadi MPa. Jadi kalau dari Newton milimeter ke MPa itu sama, dikalikan 1 saja. Ya. Oke. Oke, kemudian ini ya, P perlu ya 0,85 FIC per FY. 1 min akar dari 1 min 2K kali 0,85 FIC. Ini nilai baku, ini nilai FIC dari mana bisa dilihat. Ini juga ini nilai FY, bisa dilihat rumusnya. Ini adalah ini adalah 2K. Ini nilai baku, ini adalah FIC. Bisa lihat dari mana ya nilainya. Nah, ini perlu ini perkalian ini, kemudian ini adalah nilai 1 ini. Nah, ini adalah perkalian ini sudah dikuadratkan ya, kuadratkan di akar kuadrat sudah ya ini. Nah, ini adalah hasilnya, dari mana nilainya bisa dilihat. Kemudian ini adalah P perlunya segini 0,0042. Kemudian P minnya 1/4 kali FY sama dengan 1/4 ya, 1,4 per FY sama 1,4. Ini adalah FY dari mana nilainya bisa dilihat ya, ini adalah nilai minimum untuk tulangan ya. P rho minimum tulangan, sorry, ini rho ya, rho minimum tulangan. Jadi rho yang digunakan ya, ini yang digunakan ya, ada rumusnya dari mana nilainya. Jadi kalau P rho perlunya lebih kecil dari rho min, maka digunakan rho min. Kalau rho perlunya lebih besar, maka digunakan rho perlu ya. Oke. Kemudian lanjut, ini adalah tulangan yang kita luas tulangan yang akan kita gunakan, itu rho kali B kali D. Di sini adalah rho, nilai rho dari mana, terus ini adalah nilai B dari mana, ini ukurannya cm. Kemudian ini adalah D, D-nya dari mana bisa dilihat, ukurannya cm. Ini adalah perkalian ya. Jadi ini luas tulangan yang dibutuhkan, yang direncanakan dibutuhkan cm per meter lari. Dikonversikan menjadi milimeter ya, konversikan menjadi milimeter, ini jadi milimeter persegi per meter lari. Jadi digunakan tulangan, misalnya kita menggunakan tulangan 13 ya, kita mau gunakan tulangan 12 ya. Ini secara otomatis sudah menghitung luas tulangannya berapa nih, tulangan 12 luasnya tulangannya berapa per satu tulangan. Kemudian ini adalah ada hasil kalinya juga untuk menentukan berapa jumlah tulangan dalam 1 meter ya, dalam 1 meter lari itu menggunakan berapa jumlah tulangan. Oke, ini jadi jumlahnya 7 dan ini adalah jarak. Nah, jarak di sini juga ada rumusnya dari mana nilainya bisa dilihat. Jarak ya. Ini kemudian luas tulangan yang kita gunakan. Luas tulangan yang kita gunakan ini harus lebih besar dari tulangan yang dibutuhkan. Jadi ini oke ya, ada rumusnya ya. Kalau dia lebih kecil, maka dia no atau salah. Kemudian tulangan arah Y, ini tulangan arah Y sama K adalah MU per F B D kuadrat, ini D kuadrat. Kemudian ini adalah MU kali konversi dari kilogram meter ke Newton milimeter
Ini 0,85 adalah nilai baku. Ini B dalam satuan mili. Ini adalah D kuadrat dalam satuan mili. Ini adalah hasil perkalian ini. Hasil perkalian ini Newton milimeter dikonversikan menjadi MPa. Jadi dikonversikan seperti tadi, Newton milimeter ke MPa itu sama. Jadi dikalikan 1 ya. Oke, menjadi 0,61 MPa. Kemudian rho perlu 0,85 kali FIC per FY min akar dari 1 min 2K 0,85 kali FIC. Di sini adalah nilainya 0,85 nilai baku. Ini FIC, ini FY. Kemudian ini min ini ya. Kemudian ini min 1. Ini adalah nilai 2K ya. Ini nilai baku. Ini adalah nilai dari FIC. Nah, B perlu ini adalah hasil perkalian ini adalah ini, dan ini adalah kuadrat dari perkalian ini. Ya, ini ya hasilnya dari perkaliannya dari mana ini bisa dilihat. Ya, oke. Jadi rho perlu sama dengan 0,026. Kemudian rho min 1,4 kali FY sama dengan 1,4 nilai baku kali FY. Ya, ini FY. Kemudian ini hasilnya adalah 0,058. Jadi digunakan 0,0058. Sini sudah ada rumusnya secara otomatis ya, berubah dia. Nah, oke. Kemudian ini as tulangan yang kita gunakan adalah rho kali B kali D dalam ukuran cm. Ini adalah rho yang kita gunakan. Kemudian ini adalah B ya, B dari plat lantai tadi ya, itu ukurannya cm, dan kemudian ini adalah D plat tadi ya, dalam ukuran cm. Ini adalah luas tulangan yang dibutuhkan untuk arah tadi, arah Y. Oke, ini arah Y, centimeter persegi per meter lari. Nah, ini dikonversikan menjadi milimeter persegi per meter lari. Ini ada rumusnya. Kemudian kita gunakan tulangan berapa? Kita samakan dengan tulangan yang atas misalnya. Kita gunakan 12. Jadi ini adalah luas tulangan ya, luas tulangan dari 12 cm, 12 ini, kemudian 12 mili ini. Kemudian ini adalah jumlah tulangan yang dibutuhkan dalam 1 meter lari ya, di plat lantai tadi. Oke. Ini adalah jarak yang dibutuhkan untuk menaruh tulangan. Ini ada rumusnya ya. Jadi 12 diameter 12, jaraknya 14,2 cm. Jadi untuk menentukan ini, misalnya ini susah, kita lebih kecilkan ya ukurannya, jangan kita besarkan. Misalnya 14 jadi 15, jangan, harusnya jadi 13 atau 13,5 atau jadi 14. Oke. Di sini adalah luas tulangan yang kita gunakan. Jadi ini adalah ngeceknya. Ini apabila luas tulangan yang kita gunakan lebih besar dari as tulangan yang kita butuhkan, yaitu maka dia oke. Apabila dia tidak lebih besar, maka itu no atau salah. Oke. Kita lanjut. Ini adalah ilustrasi untuk gambar tulangan. Ini tulangan arah Y, ini tulangan arah X. Oke, jadi kesimpulannya, dengan tebal beton 15 plat lantai dengan tebal beton 15 cm, tulangan arah X, tulangan polos diameter 12, jarak 142 mili. Tulangan arah Y, tulangan polos ukuran 12, jarak 142 mm. Oke. Jadi ini dalam pemasangannya dia dua lapis ya, di atas dan di bawah ya. Jangan lupa di atas dan di bawah. Kalau kita mau kurangi ini ukurannya, ya ukurannya jadi 10 misalnya, dia secara otomatis akan berubah. Jaraknya menjadi 10 cm. Ini jadi 10, jaraknya menjadi 10 cm ya, gitu ya. Kalau kita mau merubah ya ukuran ini, secara otomatis sudah berubah nih, ukuran semua sudah berubah ya. Oke. Di sini saya jelaskan lagi bahwa yang kita isi hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah tidak perlu diisi, karena di situ sudah ada rumus ya. Jadi apabila kita isi di yang warna hitam, takutnya rumusnya menjadi hilang atau perhitungannya menjadi salah. Oke, baik. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.